Kenaikan Kristus dan kemenangan gereja. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah salah satu bagian penting dalam iman Kristen. Namun seringkali, kenaikan Kristus hanya dipahami sebagai perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Padahal di balik peristiwa itu, ada kemenangan besar dan pengharapan bagi gereja Tuhan. Kenaikan Kristus bukan tanda bahwa Yesus meninggalkan umatnya. Justru kenaikannya menandakan bahwa Yesus telah menang atas dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Ia naik dalam kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu, gereja Tuhan tidak hidup dalam kekalahan. Gereja dipanggil untuk hidup dalam kemenangan bersama Kristus yang telah naik dan dimuliakan. Dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 9 tertulis, "Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka." Bayangkan perasaan murid-murid saat itu. Mereka telah berjalan bersama Yesus, melihat mujizatnya, mendengar pengajarannya, bahkan menyaksikan kebangkitannya. Dan sekarang Yesus terangkat ke surga di depan mata mereka. Namun sebelum naik ke surga, Yesus memberikan janji dan pengharapan. Yesus tidak membiarkan murid-muridnya berjalan sendiri. Ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menguatkan dan memimpin mereka. Dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tertulis, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Inilah awal kemenangan gereja. Gereja mula-mula bukan terdiri dari orang-orang hebat menurut dunia. Mereka hanyalah orang biasa. Namun ketika Roh Kudus memenuhi mereka, hidup mereka diubahkan dan Injil diberitakan dengan kuasa. Kenaikan Kristus menunjukkan bahwa Yesus sekarang memerintah dalam kemuliaan. Ia tidak kalah oleh salib. Ia tidak dikalahkan oleh kematian. Yesus menang, dan kemenangan itu juga diberikan kepada gerejanya. Dalam kitab Efesus 1 ayat 20-22 tertulis, "Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada." Yesus adalah kepala gereja, dan gereja berdiri di bawah kemenangan Kristus. Karena itu gereja tidak boleh hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Walaupun dunia penuh tantangan, Tuhan tetap memegang gerejanya. Hari ini, gereja Tuhan menghadapi banyak tantangan. Ada tekanan, godaan dunia, perpecahan, dan banyak hal yang mencoba melemahkan iman orang percaya. Namun kita harus ingat bahwa gereja dibangun di atas Kristus yang hidup dan menang. Dalam kitab Matius 16 ayat 18 tertulis, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Ini adalah janji Tuhan bagi gerejanya. Alam maut tidak akan mengalahkan gereja Tuhan. Selama Kristus hidup dan memerintah, gereja akan terus berdiri dan menjadi terang bagi dunia. Kenaikan Kristus juga mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak hanya berfokus pada dunia ini. Yesus telah membuka jalan menuju kehidupan kekal. Sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk hidup setia sambil menantikan kedatangannya kembali. Karena itu jangan takut menghadapi zaman ini. Kristus telah menang. Dan bersama Kristus, gereja juga akan berjalan dalam kemenangan. Dalam kitab Filipi 2 ayat September 11 tertulis, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa." Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah naik dalam kemuliaan dan memerintah sebagai Raja yang menang. Kuatkan gereja MU di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Tolong kami tetap setia, berani menjadi saksi MU, dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ingatkan kami bahwa kemenangan kami ada di dalam Engkau.
Biarlah Gereja MU terus menjadi terang dan membawa banyak jiwa datang kepada keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang diberkati melalui firman Tuhan.